semua, selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini ada baiknya kita memulai aktivitas kita memulai pembelajaran kita untuk satu hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dimampukan dan dikuatkan dalam menjalani aktivitas kita dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun, sebelum kita memulai devosi kita, ada baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, masih menyertai kami Tuhan, melindungi kami Tuhan, hingga kami dapat bangun di pagi hari dan merasakan kasih sukacita daripada Engkau. Tuhan Yesus, biarlah devosi pada pagi hari ini dapat kami terima dan kami dapat menikmatinya agar kami dapat dikuatkan oleh firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan melalui orang-orang terdekat kami. Tuhan Yesus, untuk pembelajaran kami satu hari ini, Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Yesus, amin. Nah, perikop pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19. Kalian boleh skip sementara video ini dan kalian terlebih dahulu membaca 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19. Nah, bagaimana? Apa yang kalian peroleh setelah membaca 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19? Kita tahu bahwa judul perikop dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19 adalah Kebun Anggur Nabot. Ada beberapa poin-poin yang mungkin kalian peroleh dari ayat tersebut. Namun berdasarkan yang ibu dapatkan, ibu mendapatkan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah jangan menyerah. Berdasarkan bacaan yang telah kita baca, kita tahu bahwa Raja Samaria yaitu Ahab yang gagal mendapatkan kebun anggur dari Nabot, dan di ayat yang keempat dikatakan bahwa lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar. Akibat dari kegagalannya, dia merasa kesal hati dan gusar. Dan akibatnya, dia berbaring di tempat tidurnya dan menundukkan mukanya dan tidak mau makan. Poin yang ibu dapatkan yaitu dia merasa Raja Ahab ini merasa putus asa dan depresi karena gagal mendapatkan yang dia inginkan, yaitu kebun anggur dari Nabot. Akibat depresi serta putus asa yang dirasakan oleh Raja Ahab, dia merasakan seolah-olah tidak ada lagi masa depan. Hal itu dibuktikan seperti yang di ayat keempat tadi, yaitu dia menelungkupkan mukanya dan dia tidak mau makan, sehingga dia melukai dirinya sendiri. Hal ini juga sering dirasakan oleh anak-anak sekalian, yaitu di mana ketika menerima nilai kuis atau nilai ITS, karena nilainya kurang memuaskan, kita merasa depresi, kita merasa gagal dan sebagainya. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk tidak jatuh di dalam kegagalan, melainkan kita harus bangkit dari kegagalan tersebut. Kegagalan mungkin terjadi, namun kita tidak boleh terlarut dalam kegagalan tersebut, melainkan kita harus bangkit dan bersemangat, serta kita bisa belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Hal yang kedua yang ibu dapatkan yaitu suami seharusnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa dalam perikop tersebut, di mana istri dari Ahab menguasai jabatan, menguasai kedudukan dari si Ahab tersebut. Dari ayat ini, kira-kira apa ya yang terjadi dalam keluarga Ahab sehingga istri Ahab yang menguasai peran dan posisi dari si Ahab? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan, yaitu yang pertama, karena si Ahab sebagai suami tidak memiliki jiwa yang bijaksana. Yang kedua, dia juga kurang memiliki kebijaksanaan serta jiwa pemimpinnya kurang gitu. Terus yang terakhir, dia juga memiliki jiwa yang ciut, terbukti dari ayat yang keempat. Apa yang terjadi setelah dia ditolak oleh si Nahot? Yaitu dia pergi ke kamar
Terus kemudian dia menelungkupkan mukanya dan dia tidak mau makan. Itu adalah perbuatan atau sikap yang ciut dari si Ahab. Dan poin yang terakhir yang ibu dapatkan yaitu adalah mengendalikan ketamakan atau jangan tamak. Ada pepatah atau kata-kata bijak yang mengatakan, pintar-pintarlah membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kita. Berdasarkan bacaan atau cerita tokoh dari Alkitab ini, yaitu Ahab, kita belajar bahwa dia adalah seorang yang tamak, yang dimana dia hanya mengingini kebun anggur dari si Nabot, bukan sebagai kebutuhannya dia. Selain itu, akibat dari ketamakannya, dia akan melakukan berbagai cara apapun akan dia lakukan untuk memperoleh tanah atau kebun anggur dari si Nabot. Yaitu salah satunya yaitu dia tega membunuh tetangganya, yaitu Nabot. Dia membunuhnya demi merampas kebun anggur tersebut. Kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas, dan ada pepatah yang juga mengatakan, bila keserakahan menguasai hidupnya, seekor domba yang jinak sekalipun akan berubah menjadi serigala yang sangat buas. Kita tahu bahwa manusia merupakan ciptaan yang istimewa, namun hawa nafsu mengubah manusia menjadi makhluk yang paling keji karena ketamakan tersebut. Yakobus juga pernah menyindir orang-orang Kristen, yaitu orang-orang percaya Kristus, yang dimana tertulis dalam Yakobus 4 ayat 3. Ibu akan bacakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hanya hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat ini sebenarnya Yakobus ingin menyindir cara berdoa orang Kristen, yang dimana kita mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan agar segala doa dan keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan. Pada dasarnya memang semua orang itu adalah tamak, namun perbedaannya hanya di tingkat atau kadarnya saja. Namun berdasarkan hal ini kita diajarkan Tuhan untuk tidak tamak dan mengutamakan prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Baiklah, sekian firman pada pagi hari ini. Semoga firman ini memberkati kita semua dan kita dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Baiklah, sebelum kita menutup devosi kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Engkau memberkati kami mulai dari awal devosi hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami dan memampukan kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan yang mampukan juga kami dalam melakukan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Ampunkan kami atas segala dosa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengampun, dan Allah yang Maha Segalanya. Terima kasih Yesus. Amin. Sekian devosi kita, tetap semangat dan kerjakan tugas-tugas yang telah guru-guru berikan kepada kalian. Semangat!